Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai hacker dan cracker. Baik, selamat menyaksikan. Hacker dan cracker. Hacker. Apa yang dimaksud dengan hacker? Menurut pengertiannya, hacker adalah istilah untuk seseorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke sebuah jaringan komputer. Tujuan hacker mencari keuntungan atau bisa juga hanya sebagai tantangan semata. Namun, ada juga hacker yang melakukan aktivitas meretas dikarenakan sebuah tujuan mencari kelemahan atau bug yang ada pada suatu sistem. Selanjutnya ada cracker. Cracker dapat pula diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman dan dapat membuka sistem jaringan komputer, tapi dengan tujuan negatif. Adapun cracking adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker. Misalnya saja demi kejahatan, pencurian data penting untuk menjualnya kepada pihak tertentu, dan semacamnya. Sejarah hacker dan cracker. Terminologi hacker muncul pada awal tahun 1960-an di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer, dan mereka berkutat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seseorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan membuat program komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersamanya. Kemudian pada tahun 1983, istilah hacker berubah menjadi negatif. Pasalnya pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S yang berbasis di Milwaukee, AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 62 komputer dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Satu dari pelaku tersebut mendapat kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Perbedaan hacker dan cracker. Perbedaan yang pertama datang dari cara kerja hacker serta cracker. Umumnya, hacker mengetahui dengan betul dan menyadari apa yang dilakukannya serta memiliki tanggung jawab secara penuh akan hal tersebut. Sebab biasanya hacker telah disewa dan diperkerjakan secara legal, akan tetapi tidak demikian dengan cracker. Cracker bekerja dengan cara sembunyi-sembunyi, karena apa yang dilakukannya adalah bersifat merusak, mengacak-ngacak, dan hal-hal negatif lain. Maka cracker pun harus melakukan pekerjaan dengan hati-hati. Kemudian perbedaan hacker dan cracker yang kedua adalah dari segi keterbukaan. Hacker memiliki komunitas yang jelas serta terbuka agar mereka bisa memperdalam lagi ilmu pemrograman yang mereka miliki. Bahkan hacker juga tak segan-segan membagikan ilmu mereka kepada orang-orang yang memang layak dan serius menekuni dunia tersebut. Sedangkan cracker itu sendiri tidak seterbuka itu. Komunitas yang ada sangat tertutup, tersembunyi, dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang tertentu saja. Tujuan dari adanya cracker yang sudah jelas negatif membuat mereka harus sangat jeli dan tidak boleh melakukan kesalahan yang berakibat fatal pada diri mereka sendiri. Ancaman yang ditimbulkan hacker dan cracker. Pada hacker sendiri tidak ada kerusakan sistem, malahan ada unsur membangun atau memberitahu administrator bahwa sistem keamanan rentan penyusupan. Sedangkan pada cracker itu sendiri, sistem menjadi rusak dan bahkan bisa jadi mati total atau tidak berfungsi sama sekali. 10 hacker paling berbahaya di dunia. Yang pertama itu ada Jonathan James. Pada usia 16 tahun, Jonathan James sudah mencoba melakukan hacking pada sistem sekolahnya di Florida.
Tak cukup sampai di situ, Jonathan James mencoba membobol sistem keamanan Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat. Bahkan ia mampu menjebol sistem pertahanan NASA. Jonathan James telah berhasil mencuri software NASA dan membuat NASA harus mematikan servernya selama 3 minggu dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah. Yang kedua ada Adrian Lamo. Banyak sistem perusahaan besar seperti Yahoo, Microsoft, The New York Times, dan lainnya saat ia ditangkap karena membobol sistem tanpa izin. Ia mengklaim bahwa aksinya merupakan bantuan bagi perusahaan untuk menemukan celah keamanan. Yang ketiga yaitu ada Kevin Mitnick. Pada tahun 1981, Mitnick terbukti menghancurkan data melalui jaringan dan mencuri manual perusahaan telepon. Pada tahun 1983, Mitnick terbukti menerobos Pentagon melalui ARPANET dan kampus University of Southern California, dan beberapa tahun kemudian menghilang setelah dituduh kembali menerobos dan mengubah sistem komputer. Yang keempat, Albert Gonzalez. Albert Gonzalez adalah seorang hacker komputer dan komputer kriminal Amerika yang dituduh mendalangi gabungan pencurian kartu kredit dan menjual kembali dengan lebih dari 170 juta kartu ATM dan nomor rekening dari tahun 2005 hingga 2007, dan merupakan penipuan terbesar dalam sejarah fraud. Yang kelima ada Gary McKinnon. McKinnon berhasil ditangkap dan dinyatakan bersalah karena dirinya kedapatan menghack situs militer dan NASA dari rumah kekasihnya yang berada di London. Yang keenam ada Michelle Kalke. Hacker berbahaya satu ini lebih dikenal dengan nama Mafia Boy. Pada tahun 2000 lalu, ia cuma seorang siswa SMA di Kanada, namun berhasil meretas beberapa situs besar yang paling banyak dikunjungi seperti Yahoo, FIFA, Amazon, Dell, eBay, dan CNN hanya dalam beberapa jam saja. Yang ketujuh ada Kevin Dark Dante Paulsen. Sebagai seorang hacker, Paulsen melakukan tindakan kriminal dengan menyusup masuk ke dalam sistem undian berhadiah pada sebuah acara stasiun radio demi mendapatkan sebuah mobil Porsche. Yang ke-8, Jim Govedi. Jim Govedi bukan hacker Indonesia ecek-ecek yang meretas toko online atau situs negara biasa. Hacker Indonesia yang satu ini mampu meretas satelit. Peretasan satelit ini dilakukan bukan atas dasar iseng, namun karena ia pernah menjadi pembicara atas isu keamanan satelit. Yang ke-9 ada Robert Tappan Morris. Mahasiswa ini bernama Robert Tappan Morris memutuskan untuk membuat sebuah virus worm yang digunakan untuk mengacu dunia internet, dan siapa sangka bahwa virus tersebut benar-benar berhasil. Virus worm yang diciptakan ini berhasil menginfeksi 6.000 mesin Unix, mengakibatkan semua mesin Unix tersebut dimatikan dan kerugian sebesar jutaan dolar Amerika. Yang terakhir ada George Hotz. Pada masa PlayStation 3 dirumorkan tidak dapat diretas. George Hotz malah berhasil meretasnya, membuat semua orang bisa memainkan game bajakan. Namanya sekarang akan selalu dikenal berkat aksinya menghack Sony, melakukan jailbreak pada produk Apple, dan juga melakukan root pada produk milik Samsung. 9 hacker asal Indonesia yang terkenal. Yang pertama yaitu ada Hamei 7. Yang kedua Kang Ono. Yang ketiga Snoozer. Yang keempat Esa Cyber. Yang kelima XCSS Hacker. Yang keenam Pak Made. Yang ketujuh Mr. Dick. Yang ke-8 Jim Govedi. Yang terakhir Bio 66X. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hacker dan cracker. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.